Assalamualaikum Sobat Tirai Gaib. Salam jumpa di channel cerita horor. Di channel ini akan kami ajak kalian menelusuri dunia mistis yang tegang dan menyeramkan. Silahkan subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe, semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki serta selamat dunia akhirat. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan, keindahan alamnya begitu memikat hati. Seperti lukisan alam yang hidup, desa ini dipenuhi oleh hamparan sawah hijau yang luas, ladang sayur yang rapi, dan udara segar yang selalu membawa ketenangan. Pada pagi hari, kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan menciptakan suasana damai dan penuh kedamaian. Suara-suara alam, seperti gemerisik daun, lenguh sapi, dan kicauan burung, mengisi setiap sudut desa yang tenang ini. Di desa ini, kehidupan warga berjalan sederhana namun penuh makna. Masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam hidup dengan nilai-nilai kebersamaan yang kental. Setiap sore, mereka berkumpul di masjid kecil yang terletak di pusat desa, menjalankan sholat berjamaah dengan khusyuk. Tak hanya dalam ibadah, semangat gotong royong juga terlihat jelas dalam setiap aktivitas mereka. Jika ada yang membutuhkan bantuan, tangan-tangan siap membantu tanpa diminta. Ladang-ladang mereka, yang menjadi sumber penghidupan utama, ditanam dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Pak Agus, seorang sopir yang setiap malam mengantarkan hasil panen sayur ke pasar-pasar besar, adalah bagian dari komunitas ini. Setiap hari, ia menyusuri jalan-jalan sempit yang dihiasi kebun kol, cabai, tomat, dan kentang, menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana para petani bekerja dengan penuh semangat. Mereka tidak hanya menanam sayuran dengan cermat, tetapi juga menanam nilai-nilai kehidupan yang mendalam seperti kekeluargaan, kejujuran, dan semangat saling membantu. Keindahan desa ini tak hanya terlihat dari alamnya yang mempesona, tetapi juga dari kebaikan hati setiap warganya. Setiap langkah di jalan setapak yang berdebu, setiap tawa yang terdengar di sudut-sudut rumah, membawa wangi kebaikan yang mengisi udara. Di sini, kehidupan yang penuh berkah berjalan selaras dengan alam, dan setiap hari adalah kesempatan untuk saling mendukung dan berbagi kebahagiaan. Tahun 2003 menjadi salah satu fase paling sibuk dalam hidup Pak Agus, seorang pria parubaya asal Kediri yang setiap malam menyusuri jalanan sunyi demi mengantarkan hasil panen sayur dari tangan para petani ke pasar-pasar besar di kota. Hidupnya bergantung pada deru mesin mobil pick-up tua yang sudah bertahun-tahun setia menemaninya. Menembus dinginnya malam dan kabut tebal yang sering menggantung di antara ladang-ladang dataran tinggi. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Pak Agus harus memulai aktivitasnya sejak pukul 10 malam. Ketika sebagian besar warga sudah terlelap, ia justru baru menyalakan mesin mobil dan mempersiapkan karung-karung kosong untuk diisi. Ia menyambangi area pengumpulan hasil panen yang terletak di pinggiran kota, tepatnya di sebuah hamparan ladang yang dipenuhi kebun kol, tomat, cabai, dan kentang. Tempat itu dikelilingi sawah basah dan jalur tanah yang jika musim hujan datang berubah menjadi kubangan lumpur. Di sanalah para petani biasanya sudah menunggu berdiri di bawah lampu minyak atau bohlam yang digantung seadanya. Udara dingin menyeruak dari celah-celah pakaian, menembus tulang. Tapi bagi Pak Agus, semua itu adalah bagian dari rutinitas yang sudah menyatu dalam hidupnya. Ia bukan satu-satunya sopir yang beroperasi di malam hari. Di lahan yang sama, beberapa mobil pengangkut lain juga sering terlihat. Masing-masing dengan tujuannya sendiri, masing-masing dengan jadwalnya sendiri. Meski pekerjaan ini menguras tenaga, Pak Agus tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Ia memiliki seorang rekan kerja yang sudah seperti bayangannya sendiri. Pak Budi, seorang pria tinggi dengan tubuh yang cenderung kurus tetapi berotot dan kuat. Budi dikenal sebagai orang yang tangguh. Ia bukan hanya kernet yang membantu mengangkat dan menyusun karung-karung sayur ke bak mobil, tetapi juga sahabat yang setia menemani sepanjang malam dalam perjalanan panjang menuju pasar. Persahabatan mereka bukanlah hasil kebetulan semata. Mereka sudah mengenal sejak sekitar 5 tahun lalu dan 2 tahun terakhir mereka selalu bekerja dalam satu tim. Sebelumnya Budi sempat bekerja untuk sopir lain.
Sementara Agus juga masih menjadi asisten pengemudi. Namun takdir mempertemukan mereka dalam satu mobil dan sejak saat itu hubungan keduanya terjalin erat. Pak Agus dan Budi ibarat dua roda pada gerobak yang sama. Mereka saling melengkapi. Budi paham bagaimana menyusun karung sayur agar tidak rusak selama perjalanan. Sementara Agus tahu betul jalur tercepat menuju pasar tanpa harus terjebak di jalan berlubang atau tikungan tajam. Komunikasi di antara mereka pun berjalan lancar. Tak perlu banyak bicara. Satu isyarat cukup untuk saling mengerti. Kedekatan mereka tidak berhenti pada soal pekerjaan. Di luar jam kerja, mereka sering berkunjung ke rumah satu sama lain. Pak Agus tinggal di selatan kota, sedangkan Budi di utara. Jarak tak menjadi penghalang. Anak-anak mereka bermain bersama saat liburan dan istri mereka pun saling mengenal dengan baik. Kadang mereka mengadakan piknik sederhana di tepi sungai atau makan malam bersama dengan lauk sederhana hasil masakan istri masing-masing. Keakraban itu tumbuh menjadi ikatan keluarga yang tak tertulis. Namun di balik tawa dan semangatnya, Pak Budi menyimpan kondisi kesehatan yang cukup mengkhawatirkan. Ia mengidap gangguan paru-paru yang sering membuatnya batuk hebat, terutama saat udara terlalu dingin atau setelah bekerja terlalu keras. Pak Agus mengetahui hal itu sejak awal. Namun Budi selalu menenangkan dengan berkata bahwa ia masih kuat. Bahkan di sela-sela batuknya Budi masih saja merokok. Ia seakan tak peduli dengan penyakitnya sendiri. Pak Agus kerap menegur terkadang dengan nada setengah bercanda, terkadang dengan sungguh-sungguh. Ia merasa khawatir karena pekerjaan mereka menuntut stamina yang prima. Namun, Budi hanya tersenyum dan menjawab bahwa hidup ini sudah cukup berat. Jadi, sebatang rokok bukanlah masalah besar. Agus tahu betul di balik kekuatan fisik sahabatnya itu ada bagian tubuh yang mulai rapuh dan melemah. Meski begitu, Budi tidak pernah absen dari tugas. Ia selalu datang tepat waktu, dengan semangat yang tak pernah kendur. Ia tahu keluarganya bergantung pada nafkah yang ia bawa pulang. Sama seperti Agus, dua pria sederhana ini menjadikan malam sebagai ladang rezeki mereka sambil menyimpan beban hidup masing-masing di balik keheningan. Bagi Pak Agus, Budi bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah teman curhat, saudara seperjuangan, dan orang yang bisa ia percaya dalam situasi apapun. Dalam gelap dan dinginnya malam, Budi selalu duduk di sebelahnya di kursi penumpang mobil, mengobrol ringan atau terkadang hanya dia menatap jalanan yang berliku. Suara batuknya, cara ia menyulut rokok atau tawa kecilnya saat bercerita, semuanya menjadi bagian dari rutinitas yang membuat malam terasa tidak terlalu sunyi. Tak pernah terlintas dalam benak Pak Agus bahwa semua itu akan berubah. Bahwa malam-malam yang ia anggap biasa dan penuh canda itu akan menjadi kenangan yang membekas di benaknya selamanya. Dia tidak tahu bahwa waktu mereka bersama akan segera berakhir dan bahwa Budi akan hadir kembali. Namun bukan sebagai sahabat hidup, melainkan sebagai sosok dari dunia yang berbeda. Malam itu datang dengan hawa yang berbeda. Angin yang berembus dari arah utara membawa dingin yang menggigit, menusuk hingga ke tulang. Langit di atas Kediri tampak suram, seolah menahan hujan yang enggan turun. Awan kelabu menggantung rendah di atas pepohonan yang siluetnya menghitam dan kabut tipis mulai menjalar di atas tanah persawahan yang menghampar luas di pinggiran kota. Pak Agus tiba di tempat pengumpulan sayur tepat pukul 10 malam. Waktu yang biasa ia jaga dengan disiplin. Lampu sorot kecil di sudut lahan menyala temaram, menciptakan bayangan panjang dari tumpukan karung sayuran dan tubuh para sopir yang sibuk mengatur muatan. Suasana lengang hanya terdengar suara pelan orang berbicara, derit roda troli, dan sesekali lenguh sapi dari kejauhan. Namun malam itu, Pak Agus merasa seolah ada yang hilang. Sejak ia mematikan mesin mobil dan membuka pintu, perasaan aneh menyelusup dalam pikirannya. Ia berdiri di sisi mobil pikupnya, mengedarkan pandangan ke sekeliling, mencari satu sosok yang biasanya setia menemaninya. Pak Budi tak tampak batang hidungnya. Ia menunggu mencoba meyakinkan diri bahwa sahabatnya itu hanya terlambat. Tapi menit demi menit berlalu. Satu persatu mobil lain mulai meluncur pergi setelah selesai dimuat. Obrolan para sopir mereda menyisakan kesunyian dan suara sayup daun-daun yang digoyang angin. Wajah Pak Agus mulai dipenuhi kerut khawatir. Ia bertanya kepada seorang petani tua yang biasa memasuk kol. "Apakah Budi terlihat hari ini?"
Sang petani hanya menggeleng pelan. Seorang sopir lain yang sedang merapikan tali muatan juga tak tahu apa-apa. Tak seorang pun di tempat itu memiliki informasi. Tanpa alat komunikasi seperti ponsel yang saat itu masih tergolong barang mewah, ia tak bisa menghubungi siapapun. Tidak ada cara lain selain menunggu atau menyelesaikan pekerjaan sendirian. Akhirnya dengan napas berat, Pak Agus mulai mengangkat karung-karung besar ke bak mobil seorang diri. Pekerjaan yang biasa dibagi dua itu kini harus ia lakukan sendirian. Karung itu besar dan berat. Sebagian bahkan masih basah dari embun ladang. Ia harus mengatur posisi agar muatan tidak merusak sayuran sambil menahan rasa jengkel yang semakin memuncak. Pikirannya sibuk menebak-nebak. Apakah Budi sakit atau ada urusan keluarga yang mendesak? Namun rasa kecewa dan amarah pelan-pelan menguasai. Setelah hampir 1 jam bekerja keras dalam sunyi dan dingin, mobil akhirnya siap diberangkatkan. Biasanya mereka sudah berangkat pukul 11 kurang agar tiba di pasar sebelum para pembeli mulai berdatangan. Namun malam ini jadwalnya meleset jauh. Pak Agus duduk di balik kemudi menyalakan mesin dan menarik napas panjang. Udara dingin yang masuk lewat celah jendela tak mampu mendinginkan kepalanya yang panas karena kesal. Mesin meraung rendah dan lampu depan menembus kabut tipis di depan sana. Ia melajukan mobilnya keluar dari lahan pengumpulan, menyusuri jalan tanah yang bergelombang menuju jalur utama. Jalanan itu sudah sangat dikenalnya. Jalur menurun lalu menikung dengan ladang jagung di kiri dan semak-semak lebat di kanan. Lampu mobil menyorot jalan berkelok yang nyaris tak dilewati kendaraan lain. Di tengah gelap dan senyap malam, suara mesin mobil menjadi satu-satunya irama yang menemani. Saat mobil menuruni tikungan tajam ke kanan, sebuah bayangan mendadak menarik perhatiannya. Dari sudut matanya di sisi kiri jalan, ia melihat sesosok tubuh berjalan perlahan. Tubuh tinggi dan kurus mengenakan jaket hijau tua yang sangat dikenalnya. Wajahnya tak terlihat jelas, namun postur dan cara jalannya terlalu familiar untuk diabaikan. Hatinya tercekat. Ia refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak dengan suara decitan pelan. Lampu hazard dinyalakan berkedip menembus gelap. Pak Agus duduk mematung beberapa saat. Dadanya berdegup keras. Ia menoleh ke kaca spion berharap menemukan bayangan itu lagi. Tapi jalanan di belakang kosong. Hanya kabut dan tanah basah yang terlihat dalam remang cahaya. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Sepatu botnya menginjak kerikil menimbulkan suara lirih yang nyaris lenyap ditelan hening malam. Ia berjalan pelan ke sisi jalan. Matanya menyapu ke kiri dan ke kanan. Tak ada apun di sana. Tidak ada Budi. Tidak ada siapa-siapa. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya menusuk di balik jaketnya. Ia berdiri cukup lama hingga akhirnya memutuskan kembali ke dalam mobil. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanyalah ilusi, efek dari tubuh yang lelah dan pikiran yang kusut karena kekesalan. Namun, keganjilan itu tidak berhenti di sana. Sekitar 30 menit kemudian, ketika mobil memasuki kawasan pemukiman yang mulai padat, jalanan berubah menjadi aspal mulus. Lampu jalan berdiri berjajar di sisi kanan dan tokoh-tokoh mulai tampak meski sebagian besar masih tutup. Di ujung jalan yang agak sepi berdiri sebuah gereja kecil bercat putih pudar dengan pagar besi tua yang tertutup separuh. Di depannya tepat di bawah cahaya lampu kuning yang menggantung di dinding gereja berdiri seorang pria. Pak Agus memperlambat laju mobil. Sekilas ia melihat lagi sosok tinggi kurus berdiri membelakangi jalan. Jaket hijau yang dikenakan pria itu terlihat jelas. Tubuhnya tak bergerak seolah sedang menunggu seseorang atau mungkin sesuatu. Mobil terus berjalan pelan lalu melewati gereja. Pak Agus menoleh cepat melalui kaca spion. Tapi sekali lagi sosok itu lenyap. Tidak ada siapa-siapa. Trotoar itu kosong. Lampu kuning menyala tanpa bayangan siapapun. Dadanya mulai sesak oleh kegelisahan. 2 kali dalam satu malam, ia melihat bayangan Budi dan dua-duanya menghilang seperti embun pagi. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini pertanda? Apakah sahabatnya sedang dalam bahaya ataukah pikirannya sedang dikerjai oleh rasa lelah dan kesal yang memuncak? Ia mencoba menepis ketakutan itu. Namun perasaan aneh terus menekan dari dalam dada. Ia bahkan mulai membayangkan kemungkinan terburuk. Apakah Budi sudah tiada?
Pertanyaan itu membuat tengkuknya dingin dan bulu kuduknya meremang. Mobil pun terus melaju menuju pasar. Namun malam itu untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun perjalanan terasa lebih sepi dari biasanya. Tidak ada suara batuk yang biasa terdengar. Tidak ada obrolan ringan untuk memecah sunyi. Hanya suara mesin tua, suara napas yang berat, dan pikiran yang terus membayangi. Kemana sebenarnya Pak Budi malam ini? Setelah menyelesaikan muatan terakhir di pasar, Pak Agus duduk sejenak di balik kemudi. Tangannya yang menggenggam setir terasa dingin dan kepalanya berdenyut ringan akibat kelelahan. Biasanya setelah pekerjaan beres, ia akan mampir ke warung kecil untuk minum teh hangat atau sekedar berbincang ringan dengan para sopir lain. Tapi pagi itu semua terasa hambar. Ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Sesuatu yang membuat dadanya sesak sejak tadi. Bayangan sosok Pak Budi yang muncul tiba-tiba di tikungan ladang dan di depan gereja masih jelas tergambar dalam benaknya. Wajahnya, posturnya, bahkan jaket hijaunya. Semuanya terlalu nyata untuk dianggap sekadar bayangan. Ketika bayangan itu muncul untuk kedua kalinya, firasat buruk mulai berakar di dada. Pikiran yang awalnya ia tolak mentah-mentah. Hari berganti malam dengan begitu lambat bagi Pak Agus. Setelah pemakaman, tubuhnya memang telah kembali ke rumah, tetapi jiwanya masih tertinggal di tepi liang lahat bersama jasad sahabatnya yang kini menyatu dengan tanah. Tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya sejak pagi, bahkan kepada istrinya yang sudah berusaha memberi ruang untuknya memulihkan diri. Ia duduk di sudut rumah, dia menatap lantai, sementara pikirannya masih terjerat dalam peristiwa-peristiwa ganjil yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Kepalanya terus mengulang percakapan dengan Budi di pagi buta. Ia menyaksikan sendiri Budi batuk berdiri bahkan menolak uang pemberian sambil tertawa kecil. Tapi sekarang Budi telah tiada dan lebih dari itu telah dimakamkan dengan segala kehormatan seorang manusia yang wafat. Maka tak ada kesimpulan lain yang bisa ia ambil selain bahwa sosok yang ditemuinya saat itu bukan lagi Budi yang hidup. Meski begitu, malam tetap menagih tanggung jawab. Pekerjaan sebagai sopir sayur tidak mengenal hari berkabung. Ketika malam datang, hasil panen harus tetap diantar. Dengan hati yang berat, Pak Agus bersiap seperti biasa. Ia menggulung tali tambang dengan gerakan lambat, mengecek tekanan ban, membersihkan kaca depan mobil, dan menyalakan mesin tuanya yang kini terasa asing. Seolah kendaraan itu tahu bahwa malam ini akan berbeda dari malam-malam sebelumnya. Pukul 11 malam, ia tiba di tempat pengumpulan. Suasananya lebih lengang dari biasanya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan dan tumpukan karung menciptakan bayangan samar yang membuat mata harus bekerja lebih keras. Beberapa orang menyapanya, namun ia hanya membalas dengan anggukan singkat. Mereka yang tahu tentang Budi hanya memberi isyarat simpati tanpa kata, membiarkan kesedihan mengalir dalam diam. Malam itu, Pak Agus ditemani oleh seorang kernet pengganti, Samsul, seorang pemuda yang biasanya membantu jika Budi berhalangan. Samsul bekerja dengan cekatan, tetapi tidak banyak bicara. Mungkin ia merasakan bahwa ada kesunyian berbeda yang menyelimuti Pak Agus malam itu. Kesunyian yang bukan sekadar karena kehilangan, tetapi juga karena rasa takut yang belum punya bentuk. Saat Samsul sedang menyusun karung terakhir, Pak Agus berdiri di dekat kabin mobil menyalakan rokok. Asapnya membubung pelan, menyatu dengan udara malam yang lembab. Di kejauhan, di balik rimbun pohon mangga di tepi lahan, matanya terpaku pada sesuatu. Sebuah bangku kayu panjang yang biasa dipakai petani menunggu giliran. Di bangku itu samar-samar terlihat sosok yang duduk membungkuk. Tubuhnya tinggi mengenakan jaket hijau tua dengan kepala tertunduk dan tangan bertumpu di lutut. Pak Agus memicingkan mata mencoba membedakan bayangan dari kenyataan. Ia merasa yakin dengan apa yang dilihatnya. Itu bukan ilusi, bukan bayangan, itu Budi. Sosok itu tak bergerak, tak bersuara, hanya duduk seperti seseorang yang menunggu. Dia memanggil Samsul dan menunjuk ke arah bangku. Bertanya apakah pemuda itu melihat sosok yang sama. Tapi Samsul tampak bingung dan berkata bahwa ia tidak melihat siapapun di sana. Saat Pak Agus menoleh kembali, bangku itu sudah kosong. Tidak ada apa-apa. Rasa takut perlahan merambati tulang belakangnya. Ia tidak mengucapkan apapun.
Ia hanya diam menatap kosong ke arah tempat itu sebelum akhirnya kembali ke mobil. Samsul berpamitan karena malam itu tidak bisa ikut hingga ke pasar dan Pak Agus tidak menahannya. Ia bahkan tidak sempat menatap wajah pemuda itu saat menyerahkan upah. Hatinya sudah terlalu penuh oleh kegelisahan. Perjalanan ke pasar ia tempuh sendirian malam itu. Lampu mobil menembus gelapnya malam yang lebih pekat dari biasanya. Kabut mulai turun menyelimuti pepohonan dan semak di tepi jalan. Ladang jagung yang biasanya terlihat biasa kini terasa seperti lorong gelap yang menyembunyikan sesuatu di antara batang-batangnya. Saat memasuki tikungan panjang yang menurun, aroma itu datang bukan bau tanah, bukan bau pupuk, bukan bau sayuran, tapi bau wangi yang aneh, tajam, menusuk, dan sangat familiar. Pak Agus pernah mencium bau itu sebelumnya ketika berada di ruang jenazah. Wangi khas dari mayat yang telah dimandikan dicampur minyak wangi dan kapur barus. Wangi yang sangat kental dengan kematian. Perlahan kepalanya menoleh ke kiri. Kursi penumpang kosong. Tapi perasaannya mengatakan sebaliknya. Ia merasa ada yang duduk di sana. Ia bisa merasakan tekanan ringan di jok. Bisa merasakan perubahan keseimbangan kabin. Ia membuka kaca jendela berharap udara malam akan mengusir bau itu. Untuk sesaat baunya memudar, tapi begitu jendela ditutup, aroma itu kembali lebih menyengat. Tak hanya bau, kini ia mulai mendengar suara napas pelan ritmis seolah dari orang lain di kabin yang sama. Ia menggenggam setir lebih erat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Saat tekanan di bahu kirinya terasa seperti berat tubuh seseorang yang bersandar, ia tak kuasa lagi menahan diri. Ia memberanikan diri menoleh. Di sana duduk sosok yang sepenuhnya dibungkus kain kafan dan itu pocong. Kepalanya sedikit menoleh ke arahnya. Kain kafan di sekeliling wajah tampak ketat kecuali di bagian mata dan mulut yang tertutup kapas. Namun matanya terbuka lebar. Tak berkedip menatap Pak Agus dengan pandangan yang begitu mengenal. Dari lubang mulut yang tertutup itu keluar suara lirih yang ia kenali dengan sangat jelas. Suara Budi. Sosok itu berkata bahwa ia butuh pertolongan. Ia meminta bantuan berkali-kali memohon agar dibebaskan. Pak Agus tak sanggup lagi menahan. Ia membanting setir ke kiri dengan panik. Mobil terguling 2 kali, menghantam bahu jalan dan berhenti dalam posisi miring. Kaca depan pecah, muatan sayur berhamburan dan tubuh Pak Agus terhempas ke sisi pintu. Darah mengalir dari pelipisnya. Namun yang lebih parah bukan luka fisik, melainkan kenyataan bahwa sosok itu masih ada di dalam mobil. Pocong itu kini seperti menindihnya. Pak Agus tidak bisa bergerak, hanya bisa memohon agar sosok itu pergi. Dalam keadaan setengah sadar, ia berkata dalam hati bahwa jika ingin datang, datanglah ke rumah. Jangan di mobil seperti ini. Ia memohon agar tidak diganggu. Beberapa detik kemudian sosok itu menghilang begitu saja. Saat beberapa kendaraan melintas dan pengendara berhenti membantu, Pak Agus berhasil ditarik keluar. Mobilnya diberdirikan kembali. Ia hanya mengatakan bahwa ia mengantuk, bahwa ia kehilangan kendali. Tidak ada yang tahu bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Malam itu, setelah sayur yang tersisa berhasil dipindahkan ke mobil lain dan dibawa ke pasar, Pak Agus pulang dengan tubuh yang lelah, luka dan jiwa yang koyak. Istrinya yang mendengar kabar kecelakaan langsung menangis dan memeluknya. Ketika akhirnya ia menceritakan semua yang ia alami, aroma wangi, kehadiran Budi dalam bentuk pocong, dan suara lirih yang memohon pertolongan, sang istri terdiam lalu menangis lebih kencang. Ia tidak menganggap suaminya mengada-ada. Ia tahu Budi sangat dekat dengan mereka dan kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang belum sepenuhnya tertutup. Hari-hari setelah kecelakaan itu berlalu dalam diam dan renungan panjang. Tubuh Pak Agus memang mulai pulih, namun jiwanya belum benar-benar kembali utuh. Luka di pelipis bisa diobati, nyeri di bahu bisa dipijat, tapi ketakutan yang melekat dalam hatinya tak semudah itu sirna. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Budi yang membeku dalam balutan kain kafan itu kembali muncul. Diam, dingin, tapi penuh pinta. Istrinya berusaha menemaninya dengan sabar. Sesekali ia bertanya apakah suaminya masih merasa diganggu. Tapi Pak Agus hanya menggeleng pelan. Sejak malam kecelakaan itu memang tidak ada lagi bau wangi aneh. Tidak ada lagi suara napas di kursi penumpang.
dan tidak ada lagi pocong yang duduk di sampingnya. Namun ketenangan itu justru membuat hatinya makin tidak tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang tertahan menunggu diselesaikan. Di pagi ketiga pasca pemakaman, Pak Agus akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah keluarga Budi, bukan untuk mencari jawaban, melainkan untuk menyampaikan apa yang selama ini mengganjal di dadanya. Ia merasa apa yang ia alami bukan sekadar gangguan gaib, tapi pertanda Budi belum tenang. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin masih ada amalan yang tertinggal, janji yang belum lunas, atau sekadar pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga. Dengan jaket lusuh dan bekas luka yang masih membekas di pipi, Pak Agus mengendarai motornya perlahan menyusuri jalan-jalan kampung yang sunyi. Matahari belum sepenuhnya naik dan udara pagi masih membawa sisa embun yang menggantung di daun-daun pisang dan pagar hidup. Ia melewati jalan tikungan tempat Budi pernah menampakkan diri dan seperti biasa ia menundukkan kepala mengucapkan salam dalam hati. Rumah Budi sudah kembali seperti sedia kala. Tidak ada lagi tenda biru, tidak ada kursi plastik, tidak ada lantunan doa dari pengeras suara. Tapi suasana duka masih menyelimuti halaman itu seperti bayangan yang belum mau pergi. Ia memarkirkan motornya di luar pagar lalu masuk dengan langkah hati-hati. Istri Budi membukakan pintu menatapnya dengan wajah bingung dan lelah. Dengan suara pelan, Pak Agus meminta izin untuk berbicara sebentar. Tak lama beberapa anggota keluarga lainnya muncul. Sebagian duduk di ruang tamu, sebagian hanya berdiri memandang dari ambang pintu dapur. Mereka masih mengenakan pakaian rumah dan raut wajah mereka menyiratkan bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk menerima tamu, terutama yang datang dengan kabar yang belum jelas. Pak Agus duduk di kursi paling ujung. Ia meremas-remas topi usangnya, menunduk beberapa saat lalu mulai bicara. Ia menceritakan semua yang ia alami sejak malam Budi tidak datang. Bagaimana ia melihat bayangan sahabatnya di jalan? Bagaimana ia sempat mengira Budi masih hidup karena sempat bertemu di pagi hari? Bagaimana ia menerima kabar kematian itu dengan terpukul? Dan bagaimana malam setelah pemakaman menjadi malam tergelap dalam hidupnya? Dia tidak menyembunyikan apapun. Ia menyebutkan dengan jujur bahwa ia melihat Budi dalam wujud pocong. Bahwa Budi duduk di kursi mobil, berbicara dalam suara lirih, dan meminta pertolongan. Dan bahwa kecelakaan yang menimpanya malam itu bukanlah kecelakaan biasa. Suasana ruang tamu berubah kaku. Salah seorang kerabat yang lebih tua langsung menyela pembicaraan dengan nada tajam. Lelaki itu menuding bahwa cerita Pak Agus tidak pantas disampaikan di rumah duka dan bisa meresahkan keluarga. Ia menyebut bahwa arwah Budi sudah disalatkan, dimakamkan secara layak, didoakan setiap malam. Maka tak seharusnya Pak Agus datang membawa kisah menakutkan yang bisa menambah luka. Pak Agus mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat menakut-nakuti atau menyebarkan gosip. Ia hanya ingin berbagi karena mungkin dengan mendengar cerita ini keluarga bisa melakukan sesuatu. Barangkali mengirim doa tambahan, membaca Yasin bersama, atau bahkan mencari orang pintar untuk mencari tahu apakah ada yang belum tersampaikan. Namun sang kerabat kembali menolaknya. Ia bahkan menyarankan agar Pak Agus tidak datang lagi ke rumah itu jika hanya ingin menyebarkan hal-hal yang bersifat gaib dan tidak bisa dibuktikan. Istri Budi sendiri hanya menunduk sesekali menyeka matanya, namun tidak mengatakan apa-apa. Matanya basah, entah karena sedih atau bingung. Dengan hati yang tertusuk kecewa, Pak Agus mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperpanjang ketegangan. Ia hanya berkata bahwa ia akan berhenti bercerita kepada siapapun dan tidak akan mengungkit hal ini lagi. Ia meminta maaf jika kata-katanya menyakitkan. Lalu pamit dengan langkah pelan dan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Namun sebelum benar-benar pulang, Pak Agus melipir ke jalan kecil yang mengarah ke pemakaman kampung. Ia berjalan kaki di antara nisan-nisan tua hingga tiba di sisi timur tempat Budi dimakamkan. Tanahnya masih merah, masih basah, dan beberapa dupa sisa tahlilan malam sebelumnya masih menghitam di tepi batu nisan. Ia duduk bersila di sana, meletakkan tangannya di atas lutut dan memejamkan mata. Di dalam hati ia menampaikan apa yang tak sempat ia katakan saat terakhir melihat Budi. Ia berkata bahwa dirinya tidak marah. Ia berkata bahwa jika Budi butuh bantuan, ia sudah melakukan sebisanya. Jika Budi ingin tenang, maka ia ikhlaskan.
Ia juga memohon agar Budi tidak lagi datang dalam wujud seperti malam itu. Karena ia terlalu takut, terlalu syok, terlalu remuk untuk menanggungnya lagi. Beberapa menit dia duduk diam. Hanya angin pagi dan suara dedaunan yang menemani saat hendak pergi. Dia menepuk tanah di dekat pusara sahabatnya lalu berdiri perlahan membawa serta doa-doa. Hari-hari berikutnya berjalan dengan perlahan. Dia tidak bercerita kepada siapapun lagi. Dia kembali bekerja seperti biasa. Meski selalu memilih berkendara sendiri. Kursi penumpang di mobilnya ia biarkan kosong. Dia tak lagi mendengar suara, tak lagi mencium wangi aneh, dan tak lagi merasa ditemani. Mungkin karena semuanya telah selesai atau mungkin karena ia telah benar-benar melepaskan. Dan ia percaya persahabatan seperti itu tak akan pernah benar-benar berakhir karena ada hal-hal yang tak bisa dipisahkan oleh waktu, tak bisa dipotong oleh kematian, dan tak bisa dibungkam oleh tanah yang dingin. Semua itu hanya tinggal kenangan. Hanya suara mesin mobil dan deru angin yang menemani perjalanan malamnya. Suatu malam, setelah beberapa minggu berlalu, Pak Agus kembali ke tempat pengumpulan sayur yang biasa ia datangi. Kali ini, suasananya berbeda. Meski kabut masih menggantung di udara, ada ketenangan yang terasa lebih dalam. Tempat ini, yang dulu dipenuhi hiruk-pikuk para sopir dan para petani, kini tampak lebih sepi. Namun, ada sesuatu yang aneh, ada rasa yang lebih familiar di sana. Pak Agus menarik napas dalam-dalam saat mobilnya berhenti di sana. Tanpa sadar, ia melangkah keluar dan berdiri di depan bangku kayu yang dulu sering dipakai oleh Budi. Senyum tipis muncul di bibirnya, meski hati masih dipenuhi perasaan berat. Dia berdiri di sana beberapa saat, merasakan angin malam yang dingin, seolah mengingatkan pada masa-masa bersama sahabatnya. "Tuhan, semoga kamu tenang, Budi," bisiknya pelan. Ketika dia menoleh, untuk sesaat, Pak Agus merasa ada sesuatu yang menggerakkan bayangan di tempat itu. Sebuah sosok yang mengenakan jaket hijau tua berdiri di kejauhan, tak bergerak. Pak Agus menatapnya dalam diam, merasa seakan-akan Budi ada di sana. Namun, kali ini dia tidak merasa takut. Dia merasa damai. Pak Agus menghela napas, menutup matanya sejenak. "Aku sudah ikhlas, Budi," katanya dengan suara penuh rasa syukur. Kemudian, saat dia membuka matanya, bayangan itu menghilang. Seperti kabut yang menyapu pergi, sosok itu lenyap begitu saja. Namun kali ini Pak Agus merasa ada kedamaian yang menyelimuti dirinya. Dia merasa bahwa perjalanan Budi sudah berakhir dengan damai. Dan dirinya, meskipun tetap merasakan kehilangan, akhirnya bisa merelakan sahabatnya untuk pergi. Pak Agus kembali ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanannya menuju pasar. Namun, kali ini, perjalanannya terasa berbeda. Meski tetap sunyi dan penuh dengan kenangan, ada rasa tenang yang menghampirinya. Dia menyadari bahwa Budi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sahabatnya itu telah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapuskan oleh waktu. Malam itu, Pak Agus menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang, tanpa rasa takut, tanpa perasaan ragu. Ia pulang ke rumah dengan hati yang lebih lapang. Ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meski tanpa Budi di sampingnya. Namun, dia juga tahu bahwa persahabatan sejati tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah terpisahkan oleh waktu dan kematian. Di rumah, istrinya menyambutnya dengan senyuman hangat. Pak Agus melihat anak-anaknya yang bermain dengan riang. Ia merasa hidupnya kembali memiliki tujuan, meski perasaan akan kehilangan itu tetap ada, tetapi kini, ia menerima kenyataan itu dengan hati yang lebih legowo. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi bau yang aneh, dan tidak ada lagi suara yang mengganggu. Dia sudah siap menjalani hidupnya tanpa Budi, namun kenangan akan persahabatan mereka akan selalu hidup di dalam hatinya. Seperti halnya malam yang terus berganti, ia juga akan terus melangkah, dengan kenangan yang tetap abadi. Terima kasih Sobat Tirai Gaib. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Yang sudah subscribe semoga diberikan umur panjang, kesehatan, dan berlimpah rezeki, serta selamat dunia akhirat.